Aturan diperketat jelang Ramadan. Surat edaran Yakut dianggap diskriminatif. Orang datang ke masjid Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia tidak ikat, dia punya onta. Ontanya hilang. Dia keluar daripada masjid, nampak onta hilang, dia pun sedih. Ditanya, kenapa kamu sedih? Dia mengatakan, ontaku hilang. Adakah kamu ikat? Dia kata, tidak, aku bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, ikat dulu, lepas tawakal. Ambil sebab untuk diikat, supaya tak lari, lepas tawakal. Sebabnya diambil, tawakalnya juga diambil. Sama juga dengan kondisi kita sekarang ini yang berada dalam mengambil sebab untuk kita berada di rumah. Sebagian orang menyikapinya dengan wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang tak akan kena kepada kamu maka tak akan kena kepada kamu. Yang akan kena kepada kamu pasti akan kena kepada kamu. Ketahuilah bahwasanya manusia ini kalau berkumpul ingin mendatangkan manfaat kepada kamu, tak akan terkena manfaat kecuali Allah dah tentukan. Bila mana mereka berkumpul untuk memudaratkan kepada kamu, tak akan kena kemudaratan kecuali sudah dicatat dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita percaya kepada Allah, kita takut kepada Allah dan tidak takut kepada corona. Baik. Dalam hal ini dari segi aspek rasa takut, memang kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Itu cuma hanya bukan bermakna kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita langgar sunnatullah. Kita kena mengambil sebab, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan adabnya dengan taat. Kita takut kepada hukuman Allah dengan kita tidak melakukan benda yang maksiat. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga badan kita dengan menjaga makan. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membinasakan diri kamu sendiri atau menjerumuskan kamu kepada kebinasaan. Jadi, tidaklah dibenturkan antara tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah dengan hal-hal seakan-akan kita melanggar apa yang menjadi sunnatullah untuk kita mengambil sebab. Apa yang dilakukan adalah usaha untuk tidak menjadikan penyakit ini merebak. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru sembuh daripada sakit, dihidangkan makanan itu agak keras, untuk menghadamnya susah. Maka Sayyidina Ali ingin makan, Nabi halang. Yang ini kamu jangan makan. Diberi syurbah yang mudah untuk nak telan dan dihadam, itu diberikan oleh Nabi SAW. Ini juga mengambil sebab juga baginda Rasulullah SAW apa yang membawa kepada kebaikan kepada tubuh badan. Oleh sebab itu dijadikan keberadaan seseorang berada di dalam rumah adalah wasilah atau mengambil sebab untuk hal-hal yang tidak di. Pemirsa yang saya hormati, andai saja wabah ini adalah sebuah pemandangan, maka orang akan memandangnya dari dua sisi. Satu sisi negatif, satunya lagi sisi positif. Sisi negatifnya itu diisi dengan kecemasan. Yang dilihat adalah semakin susah bekerja, dibatasi pergerakan, tidak boleh kemana-mana. Maka otaknya akan terkungkung. Yang ada di otaknya susah betul, susah betul, susah betul. Maka wabah ini tidak menjadi pelajaran berharga buat dia. Ya. Nah, yang kedua, pemandangannya dia melihat sisi positifnya. Nah, sisi positif ini yang kita akan uraikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kalau kita sudah mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, itu berarti marhaban itu maknanya lapangan yang luas. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi.
Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakut dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi bahwa jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit dan perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah sepertinya dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka, ujar Rizal. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakut dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi bahwa jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit dan perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah sepertinya dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka, ujar Rizal. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek